بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا ثم الذي جعل الآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حتى الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu jamaah Masjid Bufas dan Hadiah Allah, pada silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya menyampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan nyata berikan khidmat kepada kita semua, iman dan Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga dan nikmat yang lain. Tentunya pada malam ini kita dengan kesempatan untuk dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah sebagai satu kebahagiaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya Bapak Ibu Allah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada dunia kita, kekasih kita, dan kita Nabi Abu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengajar Islamnya, dan semoga Allah menerangkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti di salatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, tiada dirinya senantiasa kami ada betul kita ada di masjid yang mustajabah, masjid yang dimana Allah utus malaikat untuk senantiasa mendampingi kita, senantiasa menyaksikan kita, untuk senantiasa menuju doa kita untuk diaminkan, untuk dikatakan Allah. Semoga Allah limpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Pak Ibu untuk putra putri kita ya, mungkin saat ini yang putra putrinya atau cucunya ada yang kelas 12 ya. Ini mungkin putranya kalau ini putri saya juga ya. Mudah-mudahan lagi kita doakan sama-sama semoga putra putri kita atau cucu-cucu yang semua bisa mewujudkan keinginan yang mereka dan diijabah Allah untuk bisa menembus perguruan tinggi atau kampus dan jurusan mereka, dan Allahumma amin. Baik Bapak Ibu Allah, maka tentunya kita juga doakan saudara kita khususnya keluarga besar jamaah Masjid Bufas ini. Jadi semoga Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit, ya Allah berikan jalan keluar yang terbaik, yang menuju dengan masa-masa ekonomi, dan kita semua insya Allah mudah-mudahan kita berdoa Allah semoga dijumpakan dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan bab makna syahadah, subbab yang keempat ya, kelima ini, yakni kalimatullah ya mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih ingat pada saat kita bahas pada bab yang pertama, yakni ahamiyatus syahadatain, yakni kita saat bahas terkait urgensinya dua kalimat syahadah. Itu salah satunya adalah terjadinya asasul inqilam, yakni revolusi yang luar biasa ya, saat dan diri kita masing-masing. Di antaranya yakni orang yang sebelum menyiapkan dua kalimat syahadah itu memiliki jiwa yang dhafun atau dhaif yang sangat lemah. Kenapa lemah? Karena mereka nanti belum punya satu pijakan, belum punya gantungan, belum punya yang diandalkan gitu ya. Saya begitu dia mengucapkan dua kalimat syahadah hingga masuk dalam pesantren kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka menjadi pribadi yang qawi, yang kuat. Kenapa? Karena mereka memiliki zat yang maha perkasa, zat yang maha segalanya, zat yang senantiasa memberikan satu kekuatan pada kita. Sehingga pada malam hari ini bab itu ya, kita akan coba detailkan lagi terkait dengan kenapa sih dengan dua kalimat syahadah itu kita menjadi kuat gitu ya, menjadi kuat. Maka tentunya kuncinya yakni kalimat Allah itu tinggi gitu ya, dan kalimat orang kafir adalah sufla, itu sangat rendah ya. Bapak yang dirahmati Allah, maka tentunya yang perlu kita sadari ternyata kehidupan kita ini itu senantiasa ada pertarungan antara al-haq dan al-batil.
Itu dari mulai diciptakan Nabi Adam alaihissalam ya, mulai disurgai Allah ya, sampai dengan nanti yaumil qiyamah. Ya, hal ini ditegaskan Allah dalam surat Al-An'am ya, surat ke-6 ya, ayat ke-112 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Ya, jadi dan demikianlah untuk setiap nabi kami itu menjadikan musuh. Dari mana? Syayatinal insi wal jinni, ya, yakni setan dari terdiri dari setan-setan, dari manusia dan dari jin. Ya. Kemudian yuhyi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharu wa ma yaftarun. Ya, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Maksudnya ini kita rasakan dulu ya. Dan kalau Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukan, maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka adakan. Jadi dari Bapak Allah surat Al-An'am 112 ini berikan penegasan bagi kita semua, peringatan bagi kita semua. Ya, bahwa sesungguhnya setiap zaman, setiap nabi itu Allah jadikan musuh atas mereka. Dari mana? Dari para setan. Dan setan lagi ditegaskan setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jelas kan ya? Jadi kita jangan berpikir setan itu hanya dari jin saja, yang kelihatan juga banyak, ya. Dan lagi apa yang mereka lakukan? Mereka senantiasa membisikkan kepada sebagian yang lain ya dengan perkataan yang indah sebagai satu tipuan. Jadi perkataan yang indah bisa jadi konsep yang luar biasa atau lalu tapi itu tipuan. Ya, mereka benar ditipu ya sedemikian rupa. Dan lagi dan kalau Tuhan Allah menghendaki, niscaya mereka akan melakukannya. Yakni orang musuh tadi. Maka biarkanlah mereka bersama dengan apa kebohongan yang mereka ada. Dia tadi baru ini dan kita sadari bahwa sebenarnya sekitar kita itu senantiasa ada musuh. Baik. Kemudian tidak kalah pula di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-120, saya kira ini sering kita dengar ya. Jadi betapa Allah juga mengingatkan kita dengan satu peringatan ya, lagi-lagi untuk menegaskan bahwa sesungguhnya kita punya musuh gitu ya. Dan musuh ini tidak pernah rela sampai kita mengikuti milah dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u Qul inna hudallahi huwal huda wa in tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka min ilmi ma lakannallahi min waliyyin wa la nasyir. Ya, jadi di dalam surat Al-Baqarah 120 ini lagi-lagi Allah menggunakan kalimat lam ya. Lam itu berarti kalau kalimat itu banyak adalah lam laisa saja. Dan lam ini adalah satu kalimat itu tidak akan pernah gitu. Artinya tidak akan pernah hilang. Ya, artinya berarti kalau disebutkan dari malam kabel ya tidak pernah ridho, ya. Ya mereka tidak akan pernah ridho kapanpun sampai kapan dan sampai. Siapa? Yahudi wal Nasrani. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan yang perhatikan apa target mereka? Hatta tattabi'a millatahum. Jadi bukan sampai kita diminta untuk masuk ke agama mereka, agama Yahudi dan Nasrani, tapi yang disini adalah sambil milah dia, cara hidup dia, sampai mengakui bahwa dia juga agama yang benar, itu cukup buat dia. Dia mengakuinya masih Islam gitu ya, tetapi juga mengakui kebenaran agama yang benar, itu cukup buat dia. Itu menjadikan kita murtad. Jadi Bapak yang Allah ini perlu kita perhatikan. Dan lagi Allah peringatkan kita, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang padamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi Bapak Allah yang perhatikan ya, di sini betapa bahasanya adalah mengikuti milah mereka gaya hidup ya. Ya, kalaupun kita sudah mengikuti gaya hidup dia, yang tadi kan ancaman Allah di akhirat tadi ya, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi. Ya, ini Bapak yang perlu kami sampaikan pada awalan ini, dan sesungguhnya
kita lagi-lagi harus sadar betul bahwa kehidupan kita tidak sendirian, kita punya musuh. Jadi kalaupun kami sampaikan musuh itu levelnya ada 4 ya. Level yang paling rendah orang-orang kafir ya. Kemudian level yang berikutnya orang-orang munafik. Level yang ketiga orang setannya, setan ini dari golongan jin dan manusia ya. Kemudian baru yang ketiga adalah yang paling tinggi adalah hawa nafsu kita. Artinya saat kita mampu mengendalikan dan mengalahkan hawa nafsu kita, bisa dipastikan kita bisa mengalahkan setan, munafik maupun orang kafir. Baik, Bapak Ibu yang Allah. Kemudian di bab ini, yakni kita persudah mengatakan bahwa kalimatullah yang mulia, yang kalimat Allah yang tinggi. Disebutkan maksudnya kalimat Allah adalah yang paling tinggi, ya. Artinya dia adalah Islam ad-din yang mempunyai konsep yang jelas, lengkap dan dapat membuktikan kebenarannya. Lagi kalimat Allah adalah sebuah agama yang memiliki konsep yang jelas, lengkap dan dapat membuktikan kebenarannya. Ini banyak sekali, baik nanti kita akan masuk pada ayat kaumiyah maupun kaumiyah itu banyak sekali terbukti ayat kaumiyah, ayat alam ini bisa membuktikan kebenaran Allah. Jadi ini kesempatan nanti kita masuk bulan Ramadan ini misalnya Bapak Ibu. Jadi banyak di beberapa event kalau Ramadan itu difokuskan pada Al-Quran. Jadi kalau nanti kajian Al-Quran saja dalam bulan ini. Nanti kita gimana mau kita ajarkan ya, itu yang kita. Ya artinya di situ nanti selain kita punya target kalau misalnya itu dalam sebulan ini berapa kali hatam misalnya, selain yang baru-baru yang sendiri gitu ya, maka pastikan dengan juga ambil beberapa tema, misal satu surat ya, misal surat Al-Mulk gitu ya, udah pelajari terjemahnya plus tafsirnya misalnya. Itu perlu. Ya, dalam satu bulan jangan selain membaca tilawah karena yang dilakukan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Jadi Jibril datang khusus tiap malam kepada Rasulullah untuk tadarus ya, untuk merojaah. Insyaallah ini perlu kita contoh ya. Sehingga niatan kita untuk melakukan tilawatul Quran, tadarus dan sebagainya adalah bagaimana kita mencontoh Rasulullah dan Jibril yang mereka merojaah terakhir dengan baca makhluk tersebut. Jadi Bapak Ibu, konsepsi Islam, konsepsi Allah adalah konsep yang jelas, lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan konsepsi yang lain, yang selain Islam, yang buatan manusia pasti tidak lengkap, pasti tidak jelas, dan pasti bersifat berubah-ubah atau sementara. Nanti jadi kita buktikan kata misal pemikiran-pemikiran seperti apa kemarin, sekularisme ya. Sekularisme itu sempat menjatuhkan khalifah ya, kekhilafan Islam Utsmani dengan Gamal Abdul Nasir misalnya yang di Turki itu sekularisme. Kenapa? Karena mereka bisa memisahkan antara agama dengan kuliah dan seterusnya, termasuk kekalahan para pahlawan kita di Aceh misalnya, Nyadin, Tenggoman dan sebagainya. Ini beliau bisa dikalahkan setelah sekian tahun berperang, yaitu setelah dipisahkan dengan saat dibikin sekularisme. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, kalaupun kita tidak hadari dengan konsep-konsep seperti ini, memang menarik. Apalagi sekarang ada gengsi misalnya. Gengsi itu bagaimana mereka mengikuti kelompok yang basah, yang banyak. Kalau dia ada di temennya, banyak temennya is okay. Sehingga mereka ketakutan kalau punya teman, walaupun dia posisi yang benar. Pertama kita, cucu kita dan sebagainya. Baik. Banyak kan ya, materialisme, kapitalisme, sekularisme, komunisme yang lain. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berangkat dari makna syahadah, kita coba bandingkan gitu ya, antara Islam dengan dari Islam. Yang nanti lagi-lagi puncaknya yakni kita akan memiliki satu karakter, satu adalah dhafun atau dhaif atau dhaif lemah ya. Kemudian yang satu adalah qawi atau kuat. Baik. Bapak yang Allah, yang pertama nanti kita akan coba breakdown ya. Yang kita coba bandingkan Islam dengan ghair Islam. Betul. Gimana dalam kitab itu coba disandingkan ya, atau dibandingkan, diversuskan gitu ya. Konsepsi Islam adalah merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Bilang lagi ya, Islam itu bersumber dari Allah. Kalaupun tidak dari Allah berarti bukan Islam. Betul ya. Yang tentunya kita paham Allah dalam Maha Tinggi.
ya tanpa dicampuri oleh pemikiran siapapun. Apa yang diberikan manusia itu Allah dengan murni pure, ya, genuine. Ya, jadi sehingga Al-Quran adalah pure dari Allah dan tidak ada campuran dari manusia. Ya, sehingga kalau ada yang mencoba menyelewengkan pasti ketahuan. Mencoba untuk menerjemahkan dengan cara-cara yang salah pasti ketahuan. Apalagi sampai menggunakan, makanya ada satu larangan yang bagaimana kita tidak boleh menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Masih ketahuan. Ya kenapa? Karena lagi-lagi ini buatan Allah dan Allah mati dan Allah tidak mungkin dicampur dengan pemikiran manusia. Sehingga Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan di sini dalam kitab dasarnya. Kenapa? Karena Allah adalah Maha mengetahui, maka Islam adalah ilmu yang paling dalam, ilmu yang sempurna. Karena dibangun saja oleh Allah yang maha segala-galanya. Ya. Kemudian disebutkan pula bahwa Allah adalah Maha hidup. Ya, maka Islam merupakan panduan hidup kita. Ya, karena apa? Karena Allah adalah Maha bijaksana, maka Islam adalah hukum-hukum yang adil dan bijaksana. Artinya Bapak Ibu yang Allah, sangat logis ya, manakala Islam itu penuh dengan kemuliaan, karena yang menciptakan adalah Maha mulia. Sangat logis kalau kita melihat bahwa Islam adalah Maha yang begitu agung, karena yang menciptakan adalah Maha agung. Ini yang harus kita yakini secara kuat, gitu. Jangan sampai nanti mungkin apa Islam aja, kita harus sepakat. Baik. Sehingga Bapak Ibu Allah juga disebutkan dalam kitab ini, sehingga Islam itu merupakan perwujudan dari sifat Allah yang Maha membimbing dan memimpin manusia kepada siapa? Menuju kepada kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi. Sehingga Bapak Ibu Allah mungkin saya juga mengutip istilahnya Cak Nun ya. Saya dulu mahasiswa itu pernah sering kajian Cak Nun. Salah satunya menyampaikan gitu. Saat kita bicara kebenaran itu ada 3. Mungkin lagi kalau salah dulu saya begini, beliau terus membaca Cak Nun. Jadi yang pertama adalah benar karena PDW. Siapa ini orang yang tidak berilmu? Mereka harus pokoknya. Wah, mungkin bahasanya awur gitu. Benar karena PDW. Ya, ada orang yang pokoknya pendapatnya orang peduli nggak peduli Allah jalan, itu namanya benar karena PDW. Atau yang kedua, orang yang memiliki masa banyak sehingga benar karena orang merasa punya masa banyak sehingga dia mengambil keputusan atau polisi berdasarkan dukungan orang lain. Yang lagi-lagi 2 hal ini bisa salah bisa benar, gitu ya. Maka yang terbaik adalah benar yang hakiki. Dari mana harus sumber yang benar. Baik, jadi Bapak yang dirahmati Allah, kemudian di dalam kitab ini dilanjutkan, ya. Jadi al-Islam, jadi konsepsi Islam itu, ya betapa petunjuk Allah SWT yang sebenarnya adalah petunjuk. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan makhluk termasuk manusia, sehingga hanya Allah saja yang mengetahui secara sebenarnya karakter ciptaannya. Ya, jadi mesti match, mesti clear, gitu ya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan Islam atau yang memberikan aturan ini dan berkenan untuk yang diciptakan dan Allah. Ya, logika sederhananya. Satu ketika Bapak Ibu, ada orang naik mobil Ford ya. Orang naik mobil Ford, kemudian di tengah jalan mogok, macet. Ini kisah nyata ya. Itu tahun 80-an Pak, tadi 85 sering saya. Kemudian orang bingung lah, dia belum sana, saya belum ada telepon, mencoba benar nggak bisa. Tiba-tiba ada orang pengendara Ford ya, mobil yang sama berhenti di sebelahnya, minta izin. Bapak boleh ya saya benahi mobil Anda? Oh silakan. Begitu dinyalakan, sekali sentuh langsung selesai. Sehingga penasaran orang ini ya, orang yang mobilnya baru tadi. Bapak siapa? Kok itu luar biasa? Kenalkan saya adalah Ford. Ya, saya pengarang yang pembikin mobil tersebut. Artinya ini sebuah hal yang logika seperti ini yang sering kita jumpai. Dan faktanya itulah yang menjadikan saat Allah memberikan sebuah aturan buat kita itu pasti benar, pasti pas, gitu ya, pasti match, gitu ya, dan sebagainya. Baik, Bapak Allah, maka namanya disebutkan pula dengan demikian maka Allah adalah sebenarnya petunjuk adalah
adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia disebutkan pada sini bahwa Allah itu menunjuki kepada kebenaran hanya selain Allah hanya menyesatkan, maka Allah adalah yang sesuai dengan yang diikuti. Bayangkan ya, contoh-contoh atau hadis apa hujahnya digunakan tadi, contohnya adalah surat Al-Baqarah tadi ayat 120 ya. Jadi bagaimana orang Yahudi tadi yang tidak dari surga. Baik, Bapak ya Allah, coba kita sandingkan atau kita bandingkan dengan ghairul Islam yang selain Islam. Maka disebutkan di sini dalam kitab ini bahwa konsepsi orang kafir yang selain Islam itu menjadikan selain Islam sebagai panduannya, misalkan pandangan bukan dari Allah SWT, bukan dari Rasulullah, dan dari diri, bukan dari Islam. Sehingga kita jadi mereka disebutkan ini, mereka adalah orang yang bodoh, orang yang jahil terhadap kebenaran. Ya, itu bisa dipastikan ya. Sehingga keingkaran yang mereka menunjukkan kehinaan dan kerendahan yang tidak berarti dibandingkan dengan ketinggian Allah. Sehingga konsepsi hidup mereka tidak boleh diikuti oleh manusia. Jadi sekarang mungkin kalau kita coba cermati juga yang terjadi di Palestina misalnya. Palestina adalah sebuah contoh nyata ya. Satu sisi saudara kita di Palestina, dia dari Palestina, dia dengan Hamas dan sebagainya. Di sana ada Israel ya, yang dia mencoba memulai dan sebagainya dengan kekuatan material mereka dan sebagainya. Mereka mencoba memberikan makar dengan melakukan satu perdamaian ya. Di saat yang sama ternyata ada makar yang lain yang dilakukan oleh Trump ya. Dia mencoba membujuk orang-orang Israel ya, orang-orang Palestina Hamas untuk bisa keluar dan dikasih tempat yang baik ya. Saya sama di Jordan. Dan ini beliau ini contoh bagaimana makar-makar mereka. Lagi itu semua adalah bagaimana ghairul Islam memberikan satu pandangan, dan kalaupun misal ada orang-orang muslim yang membenarkan itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Iya benar ya, orang Palestina benar tempatnya udah hancur kayak itu, pindah aja tempat yang baru. Jadi baik Bapak Ibu Allah. Kemudian dari situ kita coba bandingkan ya, dari Islam tadi itu turun menjadi dua kalimat syahadat dan asyhadatain. Sedangkan yang dari ghairul Islam tadi itu turun kepada al-aftar al-jahiliyah, yakni pemikiran-pemikiran pandangan-pandangan jahiliyah. Itu pasti. Ya, jadi itu coba kita jadikan apa itu yang dua kalimat syahadat itu merupakan inti dari hidup Islam. Ya, dasar utamanya adalah wahyu yang dalam bentuk kitab dan sunnah ya. Jadi dasarnya adalah Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah. Jadi Bapak Ibu ya, kita harus cermati ya. Kalaupun Al-Quran jelas ya, kita dalam firman Allah, maka hadis pun juga adalah sunnah dari Allah SWT. Karena apa? Karena Rasulullah tegaskan bahwa yang dilakukan Rasulullah, yang dilisankan Rasulullah, yang dibenarkan Rasulullah adalah wahyu, illa wahyu. Ya bukan rohyu dan juga bukan nafsu. Ini harus kita yakini betul. Ini lagi-lagi kebiasaannya harus kita banggakan ya. Sehingga Bapak yang dirahmati Allah, maka Islam itu mengandung ketinggian nilai yang tidak dapat bandingkan dengan konsep atau sistem dan agama yang lain. Ya, jadi kenapa? Karena dua masyarakat tersebut. Sehingga pernyataan Allah SWT tentang keesaannya itu menunjukkan bahwa ini memiliki inti dari seluruh ajaran Islam. La ilaha illallah, mereka bahasnya dari kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang menerangkan selain Allah, tiada yang kita sembah selain Allah, tiada yang memberikan rezeki selain Allah, tiada yang maha rahmat selain Allah, tiada yang maha kasih selain Allah, tiada yang menghidupkan selain Allah, tiada yang menjauh. Itu semua adalah dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, lagi ini diberikan satu penegasan bahwa dasar Islam adalah wahyu, bukan roh, bukan akal ya. Wahyu dalam bentuk firman Allah lengkap mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian maka Islam sebagai agama yang lengkap okay. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya perkataan Rasulullah yang asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu sebagai salah satu sumber nilai Islam
itu bukanlah hawa nafsu beliau, melainkan dari wahyu. Ya, dari harus kita amalkan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan bimbingan dari Allah secara langsung dan memiliki kekuatan perkataan yang benar, jujur dan benar. Jadi bahkan Rasulullah diberikan keutamaan Allah dengan istilah Jawa kali sangkan nabi pendek, tapi maknanya luar biasa. Jadi contohnya misal saya kita cari di hadis-hadis kemarin di kitab yang pertama, saat Rasulullah bersabda yang amal niat, ya, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Itu melingkupi semua amal niat tadi. Atau di hal yang lain, saat Rasulullah bersabda dengan satu kalimat, yakni min husnil Islam matu, jadi tanda kesempurnaan Islam seseorang tarkuhu malayakni, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Satu kalimat pendek itu menjadikan kita tidak mungkin melakukan satu saran kecuali kebaikan saja. Kamu mengamalkan. Jadi ya salah banyak sekali. Atau bahkan kita jalan lisan kita, ya. Bagaimana Rasulullah juga menegaskan dalam satu hadis dia, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Misalnya ya. Itu ringkas tadi. Berarti menandakan bahwa satu kalimat yang pendek tadi itu menjadikan kita tidak akan mungkin mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Oke, baik dari Allah. Kemudian Bapak Ibu Allah, coba kita bandingkan dengan al-afkar al-jahiliyah, yaitu pemikiran jahiliyah. Ya, jadi pemikiran jahiliyah adalah inti daripada konsep dan pandangan jahiliyah, termasuk di dalam kelompok ini adalah segala bentuk isme atau faham, misalnya materialisme, komunisme, gitu ya, kapitalisme, sekularisme, dan berbagai bentuk isme yang lain. Jadi baik yang lokal maupun yang bersifat internasional, ya. Ini adalah lagi-lagi sumber dan roh ilmiah. Artinya Bapak Ibu yang Allah, kalau Rasulullah tanya kepada kita bahwa orang Yahudi, agama Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan, gitu ya. Yang 70 sesat kecuali satu. Sehingga kalau ditanya apa orang Yahudi saat ini yang Islam ada, gitu ya, yang mereka yang satu ini. Ya, ini mereka justru dengan ahli kita. Kemudian orang Nasrani itu hadis Rasulullah menyebutkan dia terpecah dari 72 golongan, 71 sesat kecuali satu orang Nasrani. Atau di mana sekarang dia. Dan orang Muslim umat Rasulullah itu terpecah jadi 73 golongan, 72 sesat kecuali satu, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ini penulisan sehingga nanti perlu satu kita perlu pelajari terus siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah kan, sehingga saya jadi ingat pertanyaan sebetulnya baru saya tahu ya baru saya tahu jamaah kita Pak Musakim ya Pak Musakim. Jadi Allah maafkanlah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga Allah mengampuni dosa. Jadi justru malah saya ketemu di masjid lain. Begitu saya sampaikan rumah saya dekat dengan di SKI itu bersama kenal sama Pak Musakim baru. Tahu kan itu orang story orang masjid ini, gitu ya. Ini dulu cuma kecil, sekarang luar itu sebagai besar sumber dari itu. Ini banyak yang kita sampaikan ya. Baik, beliau satu ketika saya khotbah di sini, turun, kemudian nanya, ini lagi rame Islam Nusantara, mohon maaf. Saya tanya, gimana dengan Islam Nusantara? Saat itu mohon maaf, saya belum belajar nih, belum pelajari, ya sampaikan. Mohon maaf saya belum mau pelajari Islam Nusantara. Tetapi sebagai pijakan, coba jangan berikan 3 hal. Kalau bentuk ada, tadi dia salah. Apa? Yang pertama rukun iman. Perhatikan ada 6. Ustaz, apa ada rukun bilang iman yang tidak nampak? Ya, ada yang mengimani 5 saja ya. Ada yang tidak mengimani hampir misalnya. Atau bahkan lebih dari itu nih. Yang kedua rukun Islamnya 5. Apakah ada rukun Islam yang tidak 5? Ada. Bahkan syahadatnya ditambah juga ada. Islam golongan-golongan. Jadi terperhatikan kalau 5 itu hujahnya dari mana? Ya ini dari hadis Rasulullah ya. Yang kedua di kitab Arba'in An-Nawawi. Ya bagaimana Rasulullah ditanya malaikat ya, malaikat Jibril, bin anil iman, beliau jawab
antu'minu billah wa malaikah wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wasari jadi ada 6. Kemudian ahli malaikat menjawab saudara tidak benar Muhammad. Kemudian tanya lagi ahli ini anil Islam, gitu kan? Kabarkan pada tentang Islam. Maka malaikat Jibril jawab al-Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shabiratan wa hajjil baiti min sabilillah. Jadi 5. Oke, 1, 2. Yang ketiga yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Yakni mereka yang mengikuti mulai generasi Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in. Semua mengacu ke sana Bapak Ibu. Jadi 4 mazhab itu mengacu kepada hal tersebut. Sehingga Imam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dan para kutubus sitah 6 perawi hadis itu tidak pernah lepas sampai pada generasi 3 ini. Seringkali dipastikan kalau sudah masuk pada tabi'in sudah gampang nyambungnya kepada sahabat ya, tapi Muhammad dan Rasulullah. Ini lagi ini yang harus perlu kita pahami agar apa? Agar kita masuk di satu golongan yang selamat. Karena agar apa? Karena nanti pada saat dia berhisab berbagai akan sampaikan betapa Allah perintahkan Rasulullah untuk menjadi saksi atas amalan-amalan kita. Sehingga dijumpai orang-orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat tidak, Rasulullah tidak pernah menjadi saksi. Nangis loh masih jadinya. Kemudian setelah kita lolos dengan Rasul bertanya menjadi saksi atas amalan kita, ternyata kita meningkat jadi kita menjadi hakim pada siapa? Pada umat-umat yang lain selain umat Rasul. Artinya kita menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Bapak Ibu yang Allah, maksudnya apa? Nanti kalau misal ya kita udah lolos, kemudian orang-orang Nasrani atau si namanya Kristen atau apalah yang Nasrani dan sebagainya, kemudian dia dia mengaku telah menyembah misalnya, kita bisa menjadi saksi bahwa itu bohong, ya Allah. Boleh dan kita mau penyamaan itu. Tapi syaratnya kita lolos dulu dari persaksian Rasulullah. Baik. Tapi ya Allah, itulah lagi ya nanti pemikiran-pemikiran jahiliyah inilah yang akan menyesatkan orang-orang yang beriman. Kita nggak bicara yang tidak beriman. Tapi ya Allah. Saya sampai ketika disinggung orang-orang kafir itu mengikuti istisna yang berdasarkan dzon, prasangka dari dan hawa nafsu mereka. Dugaan tidak mempunyai kejelasan ya, dan kepastian. Ia juga tidak memiliki kebenaran, tapi hanya uji coba atau benar salahnya sehingga mereka mengikuti dugaan akan kesalahan. Yang ada lagi disebutkan dalam kitab ini konsep demokrasi adalah hawa nafsu manusia. Bila tidak berdasarkan kebenaran, ya, harus kita catat ya. Jadi konsep demokrasi yang kita ikuti di negara kita, ya adalah hawa nafsu manusia. Bila tidak berdasarkan kebenaran, artinya bahwa itu penting sekali ya. Nanti saya berkali sampaikan kalau nanti di pesta demokrasi, pastikan kita ada di pihak kebenaran dan pastikan pula kita juga berjuang dengan kebenaran tersebut. Ya, banyak ngobrol. Bapak yang Allah, sehingga saat itu Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As ya, yang tulislah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari lidah ini kecuali kebenaran. Jadi lagi Rasulullah memerintah kepada Abdullah bin Amr bin As ya. Abdullah yang bertanya Amr bin As ini adalah satu sahabat Rasulullah begitu cerdas ya. Ini yang diutus oleh orang kafir Quraisy menggagalkan hijrah ke Ethiopia, ini Amr bin As ya. Kemudian beliau masuk Islam belakangan setelah Fatu Makkah, tapi begitu 3 bulan masuk Islam sudah jadi dia terus menjadi panglima perang dari Amr bin As. Ini memerintahkan Rasul memerintahkan pada putranya yang Abdullah untuk menuliskan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari lidahku ini kecuali kebenaran. Itu Rasulullah. Maka tersiap. Gitu ya, baik. Bapak Ibu yang Allah, kemudian setelah kita bandingkan tadi yakni 2 kalimat syahadatain dengan afdal jahiliyah, itu kita bandingkan, kita turunkan lagi. Itulah yang menghasilkan 2 kalimat syahadat, menghasilkan kalimatullah dia
Sedangkan pemikiran Islam tadi jahiliyah afdal jahiliyah tadi dia menghasilkan kalimatul ladina kafaru sufa. Ya, kalimat Allah yang tinggi, kemudian sedangkan pemikiran jahiliyah tadi menghasilkan suatu kalimat atau konsep-konsep kafir yang rendah. Gitu. Bapak yang Allah ini jelas kemudian kita disebutkan ya, kalimatullah yang mulia itu adalah dua kalimat syahadat yang merupakan kalimat Allah yang tinggi. Karena di dalamnya mengandung satu konsep yang mendalam tentang kehidupan manusia. Yaitu kalimat syahadat dan ini Bapak Ibu Allah kita masih ingat betul betapa Rasulullah perintah kumpulkan Bani Hashim kemudian disampaikan jika aku sampaikan pada kalian bagi bukit ini ada sekelompok pasukan gitu ya yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya ya Muhammad? Percaya karena engkau adalah orang yang tidak pernah berbohong, engkau adalah orang yang senantiasa menolong dan membantu kami dan sebagainya ya, dan berjuluki al-amin, mereka percaya. Oke, baik, kami sampaikan jika kalian memegang satu kalimat ini gitu ya, maka kalian akan menguasai harta dan sekitarnya, maka kalian akan menguasai dunia ini. Abu Jahal, wahai Muhammad, jangan sampaikan 10 kalimat pun ya, aku akan lakukan jika itu bisa benar, kita bisa menguasai Arab dan sekitarnya. Nah, kalau sudah tidak cukup saja. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Jangan ingat. Ini adalah kalimat yang begitu tinggi, begitu mulia. Maka orang-orang yang lemah, orang yang bodoh, dia katakan bahwa kalau itu yang kamu inginkan, kamu akan diusir oleh dan dari tempat ini. Betul, dan diusir dari Mekah. Jika itu akan kamu perjuangkan, kamu akan dimusuhi dan seterusnya. Ini Bapak Ibu Allah. Maka tentunya terus kita bawa ini banyak dan kita lanjutkan. Tidak tahu nanti dosa habis libur habis ini. Baik, sehingga Bapak yang Allah jadi saat kita turunkan terus gitu ya, nanti kita akan dapatkan yakni yang Islam tadi adalah sabit, yang kokoh, kemudian dan yang lain Islam adalah nanti rapuh gitu ya, jalur sabit, dan puncaknya yang Islam adalah qawi, sedangkan yang Islam adalah dhaifah, yakni lemah gitu ya. Bapak Ibu Allah, maka tentunya kita harus menyadari itu, kita harus meyakini bahwa sesungguhnya puncak ya kedua dan masyarakat yang kita pegang saat ini akan menjadikan kita pribadi yang kuat. Kalaupun belum kita perbaiki, kalaupun belum perlu kita kuatkan pemahaman kita, kalaupun belum terselasih terus sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa menjadi pribadi yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Bapak Ibu Allah, maka tentunya sebelum kita akhiri lagi kita memperolong ya, yang 2 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ini satu hal yang perlu kami perhatikan ya, jadi tolong dipersiapkan diri gitu ya. Jadi kalau pernah sampaikan di sini bahwa nanti orang yang masuk Ramadan itu ada 3 orang baik gitu ya. Orang baik pertama yang mereka yang senantiasa semuanya tapi cuma bertandingkan 4-5 hari selesai, dan menjaga tidak masuk. Yang kedua orang baik yang kedua yang mereka orang baik ya, dia mencoba mempertahankan puasanya dan sebagainya, tetapi dia mengikuti tren. Menurut saya sekarang ada lagi tren ya, mungkin baru saatnya ada satu tren karena ada 11 sama 23 nggak ada masalah. Sekarang ada lagi tren yaitu mencari sholat yang 23 tetapi 8 pulang gitu ya. Tujuannya apa? Biar cepat selesai ya. Karena kalau yang 23 mesti rakaatnya cepat gitu ya. Sehingga beliau ikut jamaah di situ, kemudian 8 rakaat atau 4 salam dia keluar dari jamaah pulang. Sehingga paling 5 sampai 6 menit selesai. Bapak Ibu Allah, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan mulia ini, kita tahu persis bahwa di dalam bulan Ramadan nanti ada malam Lailatul Qadar menurut saya. Ini yang ingin kita raih. Dan kita semua tahu bahwa ada yang berpendapat 10 hari terakhir, ada yang berpendapat hari ganti di 10 hari terakhir, ada yang berpendapat tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, ada yang berpendapat di Nuzul Quran tanggal 17 Ramadan, dan ada yang berpendapat sudah di tiap malam bulan Ramadan.
Sehingga yang paling aman dan pasti kita dapat dari yang mana kita menjaga malam-malam Ramadan dari pertama sampai dengan yang terakhir. Dan menurut saya 5 cara sederhananya cuma 3. Yang pertama, tolong jaga sholat jamaah isya. Yang kedua, tolong jaga sholat jamaah subuh. Dan yang ketiga, tolong bapak sholat tarawih sampai dengan selesai. Dimanapun dengan nanti berjamaah. Kalau betul kita ikut sampai selesai. Ikut sudah 11, ikut sampai selesai. Udah kita ada pembahasan semua. Ya. Kenapa? Karena barang siapa yang sholat berjamaah isya itu dia mendapatkan fadilah. Kita jawab itu sama dengan sholat malam setengah malam. Yang mulai setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan fadilah sholat malam yang mulai semalam juga. Dan barang siapa yang sholat tarawih itu sampai dengan tuntas, dia mendapatkan fadilah semalam subuh. Artinya tiap malam 2,5 malam kita dapatkan. Jika kita menjaga tiap tersebut. Maka kalaupun itu nanti tepat ya, karena 3 bulan kita jalani semua, ada malam Lailatul Qadar yang akan kita dapatkan dengan puasa malam kita tahajud. Subhanallah. Semoga kita mendapatkan kesenangan Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa tabayyana baina tinabah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya